Pak, kenapa dulu mereka selalu menghina, mengatakan presiden kok buta, padahal kenyataannya Bapaklah yang sebenarnya mengajari kita untuk melihat manusia seutuhnya, tanpa embel-embel jabatan atau harta, suku atau agama, tak peduli bagaimana rupanya. Pak, kenapa dulu mereka melecehkan, mengatakan presiden kok nggak bisa jalan sendirian, harus dituntun kemana-mana, padahal kenyataannya Bapaklah yang sebenarnya menuntun rakyat Indonesia menuju demokrasi dan keadilan yang sesungguhnya. Pak, bisa tolong jelaskan kenapa orang-orang yang dulu Bapak besarkan malah akhirnya menjatuhkan, menggigit tangan orang yang memberi mereka makan? Apa mereka lupa dengan yang Bapak ajarkan, bahwa hidup adalah pengabdian yang tidak boleh meminta harta atau jabatan? Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Yang luar biasa adalah dukungan dari langit. Dukungan Gus Dur dari langit itu tidak bisa diapa-apain, karena itu ucapan Gus Dur, ya kan? Saya juga heran beliau sampai begitu, ya saya terima kasih. Pak Prabowo sendiri kan juga pernah membuat komentar di media, diwawancara oleh seorang media asing. Beliau sendiri juga cukup agak malu waktu itu punya presiden tunanetra seperti Gus Dur. Itu kan pernah ada wawancara Alan Nairn, gitu kan? Berikut wawancara eksklusif kami, Andini Effendi dengan Alan Nairn. But then he started talking about other topics. He said that Indonesia is not ready for democracy. Indonesia needs a benign authoritarian regime. He said he talked about. He said that we need dictatorship. Well, he said a benign authoritarian regime. All right. And then he talked about his admiration for General Pervez Musharraf of Pakistan, the military dictator of Pakistan. He said, Prabowo asked, do I have the guts to be called a fascist dictator? Musharraf had the guts. Right. And he also started ranting about Gus Dur, who was president at that time. Right. Prabowo said, the army even obeys a blind president. Imagine. Look at other countries. Tony Blair, Bush, Putin, Young, Ganteng, and we have a blind man. It's embarrassing. But this is off the record. He was speaking off the record, but I decided to open up what he said because Prabowo now has a chance to become president of Indonesia, and I feel that the Rakyat Indonesia have the right to hear the facts about him. It sounded that he was upset during that interview. Sometimes. Yes, sometimes he became emotional. The main topics on which he became emotional were, one, democracy, fascism, and Gus Dur. He was very animated, sometimes angry when talking about that. And second, when he talked about his relationship to America. In my new blog article, the second one, I talk about how Prabowo told me about how for many years he worked with American intelligence, how he worked with American special forces, and how Prabowo even brought armed American troops into Indonesia. And Prabowo told me that the American troops who came here used that opportunity to make what he described as the contingency plan for an American invasion of Indonesia, should they decide to do that in the future. And what Prabowo told me is verified by internal Pentagon documents. As I was saying, this is like an off-the-record conversation, and you finally choose to share it to us while he is running for the president. Right. What made you think that this is important for us to know about who he is? Because he is on the verge of assuming state power in Indonesia. He will be in command of the army. He will have the power to kill people through the aparat of Indonesia. And there is no one else, as far as I know, in Indonesia
who has killed as many civilians as. Kalau soal ikhlas, memang Gus Dur mengatakan itu. Oh, memang mengatakan itu. Banyak sekali orang yang mendengar Om Wai. Banyak sekali Gus Dur mengatakan Pak Prabowo orang yang ikhlas. Dan saya lihat juga beliau kan berkali-kali kalah juga tetap saja, dan terakhir baik juga sama Pak Prabowo, Pak Jokowi gitu kan. Ikhlas di situ ada keikhlasan. Betul. Ya kan? Nah, kalau yang soal kedua yang dikatakan ramalan bahwa Pak Prabowo akan jadi presiden di usia tua, nih konon katanya Gus Dur gitu ya. Kola Gus Dur kedua gitu kan. Saya terus terang tidak pernah mendengar beliau mengatakan itu. Saya juga tanya semua, kakak saya tanya, adik saya tanya, ibu saya tanya, semua orang-orang dekatnya bapak saya tanya, semua asistennya Gus Dur, pengawalnya Gus Dur semua saya tanya, pernah dengar nggak? Nggak ada yang pernah dengar. Jadi saya juga nggak tahu ini perawinya nih siapa nih? Mana Om Wai juga ditanya. Lah, Om Wai pernah dengar nggak? Protokolnya, aku nggak pernah dengar. Coba itu ditanyakan yang lebih sahih. Siapa? Ya, Duria langsung ke Bu Nuria atau Mbak Yeni Wahid dan apa saudara-saudaranya. Nggak ada yang pernah dengar Om Wai. Jadi buat saya ya ini ya nggak tahu nggak tahu, saya nggak tahu siapa yang. Makanya kalau yang pernyataan Gus Dur yang lain-lain kita pernah dengar. Ya betul. Nah, tapi kalau soal itu terus terang saya sendiri nggak pernah dengar. Bapak, boleh aku minta tolong diajarin? Bantu aku memahami. Karena Bapak kan katanya presiden paling pandai seantero negeri. Intelektualitasnya sudah diakui. Mbok ya anakmu ini diajari memahami semua ironi ini. Pak, kenapa dulu mereka selalu menghina, mengatakan presiden kok buta, padahal kenyataannya Bapaklah yang sebenarnya mengajari kita untuk melihat manusia seutuhnya tanpa embel-embel jabatan atau harta, suku atau agama, tak peduli bagaimana rupanya. Pak, kenapa dulu mereka melecehkan, mengatakan presiden kok nggak bisa jalan sendirian, harus dituntun kemana-mana, padahal kenyataannya Bapaklah yang sebenarnya menuntun rakyat Indonesia menuju demokrasi dan keadilan yang sesungguhnya. Pak, bisa tolong jelaskan kenapa orang-orang yang dulu Bapak besarkan malah akhirnya menjatuhkan, menggigit tangan orang yang memberi mereka makan? Apa mereka lupa dengan yang Bapak ajarkan, bahwa hidup adalah pengabdian yang tidak boleh meminta harta atau jabatan? Pak, tolong kirimi kami jawaban.